Halo Soalnya Mistik, kembali dengan saya Tian Doko di Bermain Jiwa. Video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang interogasi The Grey Alien. Dan disclaimer dulu, saya tidak membahas tentang keaslian video ini. Kita tunggu saja apa yang berkembang nanti di Kongres Amerika. Kenapa? Karena ada pernyataan penting yang terkonfirmasi bahwa pihak militer pernah mendapatkan bangkai pesawat yang teknologinya tidak di level manusia dan juga awak pesawatnya. Jadi apakah itu ada kaitan dengan video yang diungkap ini? Kita tidak tahu. Jadi saya pikir kemarin kasus alien di Meksiko untuk mengcover. Fokus publik pada kesaksian banyak hal yang susah untuk dibantah. Karena data dari kesaksian hampir setiap hari militer punya data tentang penampakan UFO. Oke, seperti apa kita akan bahas setelah yang satu ini. Intro video sebelumnya adalah informasi nanti tanggal 21 Oktober Bermain Jiwa ada event online meditasi mistik, dan tema kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang pernah saya bagikan di channel ini tentang gelombang pikiran. Jadi ketika kita bisa mengetahui bagaimana mekanisme gelombang pikiran itu, ada banyak potensi kekuatan yang tersembunyi ketika kita bisa mengakses alam bawah sadar kita. Ini yang dikatakan gelombang alfa. Gelombang yang merupakan sebuah bentuk kesadaran yang biasanya orang alami ketika dia dalam kondisi hipnosis. Tapi bagaimana kita cara sadar menghipnosis diri kita itu sendiri, dan semua rahasianya di sana. Kondisi apa inilah yang bisa kita mengakses banyak hal dari alam bawah sadar kita dan membuat kita bisa memahami bahwa kita ini adalah makhluk multidimensi. Jadi kalau kalian tertarik, silahkan kontak admin, silahkan bergabung nanti di tanggal 21 Oktober jam 20 WIB. Video ini masih satu rangkaian dengan apa yang kemarin sempat saya bahas. Silahkan nanti cek link yang saya bagikan di deskripsi. Hanya di sini saya tidak tahu apakah ini alien yang sama untuk waktu interogasi yang berbeda, atau memang benar-benar ini alien yang berbeda. Karena beberapa pertanyaan yang nanti juga akan saya bahas hampir sama dengan pertanyaan di video yang sebelumnya. Jadi kemarin sebelum buat video ini saya sempatkan melihat film dokumenter di Netflix, judulnya Encounter ya. Ada beberapa cerita di situ yang saya pikir ini akan membangkitkan ingatan saya dulu ketika juga saya melihat sosok alien yang saya katakan dulu itu saya pikir adalah tuyul. Jadi di film dokumenter itu yang menarik adalah kesaksian hampir 60 siswa SD di sekolah Ariel, Zimbabwe tahun 1994. Ada alien dengan pesawatnya mendarat di sekolah itu, dan 60 siswa masih kecil ya, itu memberikan kesaksian yang sama. Nah sekarang setelah sekian puluh tahun, anak-anak yang dulu bersaksi itu dibuat dokumentarinya. Saya pikir ini bagian dari sosialisasi ya, kesiapan. Seandainya nanti kita memang benar tidak sendirian. Saya bisa merasakan ketakutan yang sangat ya dari film itu ketika dua anak itu menceritakan kembali. Mereka berhadapan mungkin sekitar kurang dari 2 meter. Dan apa yang diceritakan itu memang terasa sekali. Saya dulu juga mengalaminya, itu benar-benar menakutkan. Seolah-olah semua kembali sunyi, hanya ada kita dan sosok itu. Dan sama seperti yang diceritakan, saya juga mengalami paralisis, ya, ketindihan, lumpuh. Nah jadi apa yang saya coba sampaikan dari interogasi alien ini adalah bagian lebih lanjut dari proses koneksi saya, yang setidaknya nanti memberikan sebuah perspektif yang ya saya katakan tidak mudah untuk memahami realitas multidimensi, tapi menurut saya
dan perkembangan beberapa ilmuwan yang mengatakan realitas multidimensi itu sekarang lebih mungkin untuk bisa dipahami. Oke, saya lanjutkan. Ini interogasi bagian awal yang saya pikir tidak berbeda dengan video sebelumnya. Nah, di sini seperti ada tim yang menginterogasi. Dialognya seperti ini. Bisakah dia berbicara? Jadi ada pihak si interrogator ini yang menanyakan timnya. Untuk sementara, Pak. Lalu si interrogator bertanya ke alien, apakah kamu takut padaku? Karena kamu seharusnya takut. Jadi ini adalah situasi yang penuh tekanan pada si alien. Lalu dialognya, Anda mengatakan Anda berasal dari masa depan. Sama seperti yang kemarin, video sebelumnya. Lalu si alien juga mengatakan keturunan evolusi dari manusia. Namun, Anda mengatakan bahwa Anda adalah spesies yang berbeda. Nah, ini yang diperjelas oleh si interrogator. Apakah Anda keturunan manusia atau bukan? Lalu jawabannya, kami adalah keturunan evolusi dari sapiens. Tapi kami tidak lagi berkembang biak dengan jenis Anda. Karena itu, kami adalah spesies baru. Oke, saya akan coba jelaskan. Jadi, yang paling sulit itu adalah analogi ketika saya menjelaskan ini seperti mimpi atau seperti game lah. Dan kita memainkan game kesadaran ini. Jadi dalam ajaran di masa lalu, apa yang dikatakan kekosongan, itu seperti kita juga melihat di semesta ini ada banyak saluran channel televisi dalam satu semesta itu sendiri ya. Oke, jadi gambaran sederhananya seperti kalau kita sekarang ya, di langit itu banyak gelombang, ada banyak saluran televisi. Dan seperti kita hidup sekarang ini katakan peradaban Homo sapiens itu hanya satu channel dari sekian channel televisi simulasi peradaban yang tanpa batas. Masalahnya sains kita belum bisa memahami banyak apa yang dikatakan energi, frekuensi, dan vibrasi. Jadi kita hanya bisa bergerak dalam satu channel, sementara si alien ini dia bisa bergerak lebih dari satu channel. Dan setiap channel, garis ceritanya, rentang waktunya juga berbeda. Setiap peradaban itu jatuh bangun. Bisa karena bencana alam atau juga bencana yang kaitannya dengan kosmik. Dan yang paling sering adalah karena perang. Nah, kalau kalian mendengar di mitos, legenda, ada raksasa, ada manusia yang kulitnya keunguan, hijau, itu mungkin. Nah, setiap kali, entah itu karena bencana atau perang, apapun yang tersisa biasanya berlanjut. Nah, si alien ini adalah sisa. Kalau dari versi interogasinya, kejadiannya yang menghancurkan adalah perang. Dan perang itu mengubah struktur tubuhnya, kalau perang nuklir ya. Dan dia berjalan dalam skenario-nya sendiri, tidak lagi dalam skenario kita. Itu sebabnya dia bagian dari rangkaian perjalanan Homo sapiens, tapi dia tidak lagi satu frekuensi dengan kita. Jadi dia spesies baru yang melanjutkan, kita spesies yang memulai lagi. Seperti itu gambarannya. Lalu dialog interogasi berikutnya. Pertanyaannya tentang bahasa. Nah, di sini ada kata-kata satu putaran skopolamin. Ini saya cari di internet, ada seperti suntikan ya, yang memaksa si alien ini untuk berkata jujur. Jadi pertanyaannya, lalu bagaimana Anda berbicara bahasa Inggris? Lalu dia mungkin disuntik, kemudian ditanya lagi. Jawabannya, si alien mengatakan, mempelajari bahasa Anda sangat penting untuk memahami spesies Anda. Lalu pertanyaan berikutnya, konfirmasi. Jadi kamu baru saja belajar bahasa Inggris. Kok bisa? Maksudnya kok cepat sekali? Apakah karena kamu sangat pintar si alien ini? Nah, ini yang ingin saya bagikan pengalaman saya dan mungkin juga jawaban buat kalian yang entah mengalami ketemu saudara yang meninggal hanya seperti melihat senyum tapi menangkap ceritanya. Saya pernah cerita di satu video saya yang katakan bahasa level cahaya, frekuensi. Ada kaitannya dengan crop circle juga. Jadi, ada perbedaan bagaimana manusia atau spesies itu berkomunikasi di setiap rentang peradaban channelnya. Kita masih menggunakan bahasa, kata-kata, tapi mereka sudah melampaui itu. Dan tradisi ini ada di ritual-ritual agama yang bisa terkoneksi mungkin ya. Kemudian ngomongnya aneh-aneh. Nah, kalau saya mau katakan gambarnya seperti itu. Mereka seperti hanya bergumam, tapi itu bentuk telepati. Yang kalau ditangkap oleh si lawan bicara, bentuknya motif-motif geometris atau kode-kode. Ini yang saya dapatkan ceritanya.
Nah, itu kenapa ada banyak penampakan crop circle. Mereka mencoba berkomunikasi dengan kita, tapi kita belum sampai pada kebiasaan berkomunikasi seperti itu. Entah mungkin ke depan, kalau kita semakin maju teknologinya, tidak ada lagi seperti sekarang, buku cetak pun itu jarang. Semua sudah teks digital. Besok mungkin tidak lagi menggunakan bahasa. Jadi mereka mungkin lebih mudah beradaptasi dengan bahasa kita. Makanya dikatakan sangat cepat. Karena kalau bahasa mereka, satu gambaran atau berapa variasi kode cahaya itu sudah bisa menceritakan satu buku mungkin. Jadi ini gambaran yang saya dapat dari proses channeling. Lalu dialog berikutnya, ini masih sama seperti yang kemarin tapi lebih panjang. Tentang asal-usul alam semesta, tentang penciptaan, siapa pencipta dan kekosongan. Seperti ini dialognya. Anda bilang Anda tahu asal-usul alam semesta, maksudnya si alien. Tapi Anda tidak memberikan penjelasan. Jadi saya bertanya lagi, bagaimana alam semesta diciptakan? Dan sama seperti jawaban kemarin, alien menjawab, Anda tidak mampu memahami atau menerima kebenaran arti dari sebuah keberadaan. Nah, di sini pernyataan alien kemudian, alam semesta tidak diciptakan. Lalu kita manusia pasti bertanya, kalau tidak diciptakan, bagaimana tiba-tiba itu ada? Tidak mungkin dari suatu yang tidak ada sama sekali menjadi ada kalau tidak ada pencipta. Oke ya, ini logika manusia. Dan ini dijawab oleh si alien, benar. Lalu ketika dikejar lagi dengan pertanyaan, hanya pencipta yang dapat membuat sesuatu dari ketiadaan. Si alien menjawab, salah. Jadi alien membenarkan bahwa ada penciptaan tapi tidak ada pencipta. Nah, ini yang sulit-sulit untuk dipahami. Si alien mencoba menjelaskan tentang ketiadaan. Jadi asumsi manusia yang tidak ada menjadi ada, pasti ada penciptanya. Sementara di sisi alien ingin mengatakan kamu belum memahami yang dikatakan ketiadaan. Kalau kalian sering mendengar isi adalah kosong, kosong adalah isi. Ini sama sebetulnya. Kita hanya belum mampu mengetahui misteri banyak hal yang di semesta ini. Sebelum ada teleskop, kita menyangka kita itu hanya satu-satunya. Dan sekarang ketika kita punya teleskop, bahkan jumlah galaksi itu sudah melampaui butiran pasir di laut. Jadi yang kalian katakan, ini sama ketika nanti kalian belajar mistik ya. Mistik bukan klinik, tentang kekosongan. Jadi yang dimaksud kosong itu karena kita belum punya kemampuan mengetahui. Jadi pernyataan si alien jelas. Semua adalah keberadaan. Tidak ada yang tidak ada. Ketiadaan itu sendiri adalah sebuah keberadaan, kekosongan. Ini sulit karena seperti filosofi dan tidak ada awal, tidak ada akhir. Saya mulai memahami ya kalau nanti kalian sering bermeditasi sedikit atau sering mengalami kekosongan, itu kenapa yang dikatakan sunyata. Tanpa memahami, mengalami kekosongan, semua sifatnya seperti mimpi. Kita hanya pindah-pindah mimpi saja. Itu kenapa di video yang sebelumnya saya bahas, kita semua bermimpi. Bahkan ketika kita merasa bangun pun itu masih dalam mimpi. Bahkan ketika ada orang mati suri pun merasa masuk surga atau ketemu saudaranya itu juga masih mimpi. Jadi bayangkan ini sulit sekali. Hal ini hanya bisa dipahami seperti yang disampaikan oleh mistikus, nabi atau apapun tentang kekosongan. Karena ketika kita sempat mengalami hal itu yang dikatakan awal muawal. Kosong itu adalah awalnya sekaligus akhir juga. Kamu berangkat tidur kembali kosong. Jika kamu pulas, bertidur, lalu bangun lagi. Dan waktu itu tidak ada. Waktu hanya ada ketika kita ada aktivitas pikiran. Kalian bisa cari sejarah orang yang mungkin koma panjang bertahun-tahun ketika bangun pun merasa seperti baru kemarin. Oke, jadi waktu dikatakan tidak ada karena ketika orang mengalami kekosongan baru dia mungkin sedikit meraba apa maksudnya. Dan disinilah mekanisme kesadaran itu disimulasikan. Ketika orang hanya membaca buku, dia tidak mencoba, kan menurut mereka tidak masuk akal dan tidak mungkin. Tapi buat mereka yang mengalami fenomena, punya pengalaman, mereka baru bisa merasakan hal itu. Nah, kemudian pernyataan alien berikutnya, alam semesta bukanlah keberadaan. Itu adalah sebagian kecil dari keberadaan. Mungkin ke depan kita akan mulai bisa memahami. Karena kita belum bisa pindah planet. Kalau mereka yang bisa berpindah-pindah planet, memanipulasi medan gravitasi, melakukan perjalanan melampaui kecepatan cahaya,
Artinya dia sudah pergi ke setiap galaksi. Jadi makin besar lagi pemahaman mereka akan semesta. Maka kita dikatakan baru kecil sekali. Nah, poin yang penting di sini, alam semesta ini adalah peristiwa spontan. Ketika kamu masuk gelombang mimpi, pindah-pindah dimensi itu spontan. Ketika kamu bermimpi, ini ada kaitannya buat mereka yang belajar lucid dreaming maupun proyeksi astral. Realitas itu seperti mimpi, karena mimpi itu selalu berada di tengah-tengah. Tanpa kamu bisa sadar pasti tadi awalnya bagaimana, dan tanpa kamu sadar pasti kapan seperti apa keluar dari mimpi itu. Jadi akan selalu sama sifatnya peradaban atau realitas ini. Dulu awalnya seperti apa dan kiamatnya seperti apa, rasanya seperti mimpi. Kita hanya tahu karena kita selalu berada di tengah mimpi. Kecuali berapa yang berjodoh memahami tentang void atau kekosongan. Lalu topik berikutnya ini juga mendalam tentang kehidupan, arti hidup itu sendiri. Di sini pernyataan si alien bahwa semesta itu infinite, tanpa batas. Tapi tidak setiap semesta itu ada penghuninya atau seperti ada manusianya seperti kita. Nah, dalam konteks ajaran-ajaran yang saya telusur dari ajaran kuno, semesta hidup. Tidak ada barang mati karena semua bergetar. Dan setiap wujud punya kesadaran, dari itu sel maupun barang mati sekalipun. Nah, semesta yang kosong itu juga ada. Planet yang tidak berpenghuni itu banyak. Jadi galaksi, planet itu seperti bertumbuh sampai akhirnya mereka cukup untuk dibuat tempat untuk sebuah kehidupan. Jadi itu kenapa bumi ini menjadi planet favorit. Karena tidak setiap planet itu bisa berkembang secara level getaran kesadaran itu lalu bisa dihuni. Lalu pembicaraan berikutnya, pertanyaan manusia di sini. Kalau tadi semesta itu peristiwa spontan, dan karena peristiwa spontan ini lalu ada kehidupan, tidak terhindarkan, di sini si alien mengatakan. Jadi semua seperti acak. Si alien menjawab, iya. Alam semesta tidak peduli dengan apa yang kita sebut sebagai kehidupan. Jadi setiap saat peradaban itu datang pergi, jatuh bangun. Dengan banyak peristiwa, ini adalah mimpi yang berganti-ganti. Lalu di sini ditanya, kapan saja dan oleh apa? Maka jawaban alien, semua bisa mungkin terjadi. Kita ini seperti kuman tinggal di satu kerikil kecil di tengah lautan bebatuan. Dan semuanya bergerak, punya orbitnya sendiri. Jadi istilah tabrakan kayak kalian di jalan yang ramai, ya sama seperti planet bumi ini itu sendiri. Jadi di sini ceritakan bisa karena supernova, lalu kiamat, bisa karena solar flare, suar surya, asteroid. Jadi ya seperti inilah mekanisme. Tuhan itu bermimpi dan kita ada dalam mimpinya. Setiap saat mimpi itu berganti. Dan ini yang disebut dalam ajaran-ajaran agama itu sebagai kiamat. Nah, poin berikutnya adalah dengan kata acak tadi. Tidak ada urutan, tidak ada awal, tidak ada akhir. Lalu semua, kalau kita katakan seperti mimpi ya. Lalu apa arti hidup? Apa gunanya hidup? Ini pertanyaan manusia. Si alien menjawab, ada artinya. Nah, ini kan jelas-jelas bertentangan dengan apa yang dikatakan alien itu tadi. Jadi susahnya belajar spiritualitas seperti itu. Kita menjalani hari demi hari, dari lahir sampai meninggal. Semuanya hanyalah pencarian arti. Kamu jatuh bangun, dikhianati, ditipu, kamu kaya, jatuh miskin. Semua tentang arti. Apa yang kamu dapat dari setiap peristiwa. Jadi kenapa ini dikatakan simulasi kesadaran? Ketika semua itu sifatnya seperti mimpi, kita sendiri, setiap pribadi yang memberikan arti. Nah, ini poin yang mendalam lagi, yang cara radikal berbeda 180 derajat. Si alien mengatakan Anda tidak bisa menjalani hidup sepenuhnya. Anda tidak bisa hidup sama sekali jika kamu berpikir. Di mana perbedaan yang mendasar? Jadi kita besar, semua itu dicari tentang kepastian dan logikanya. Sementara dalam suatu hal yang sifatnya tanpa batas, tidak bisa diolah dengan logika. Itu sebabnya banyak orang menderita, mengejar kepastian, mengedepankan logika semata. Tidak bisa menjawab banyak hal. Jadi proses spiritualitas, setiap orang itu mendefinisikan perjalanan hidupnya, memberi arti kehidupannya sendiri secara kehendak bebas. Saya menegaskan the meaning, arti dari hidup ini adalah rencana mistik. Jadi ketika nanti kalian menyelam ke suatu hal yang lebih mendalam tentang mistik, ini satu hal yang sulit, suatu sains yang
ibaratnya menjelaskan banyak hal yang tanpa batas. Tapi dalam dimensi kita, ini dibaca klinik dan dibaca tidak masuk akal atau halu. Jadi menunggu ketika nanti kita sudah mulai tidak banyak perang, berdamai, sadar, teknologi maju, baru kita bisa mencerna apa yang pernah dicapai di peradaban masa lampau dan kenapa juga itu jatuh. Oke, jadi hidup adalah pergerakan, hidup adalah proses, tidak ada kebenaran, yang ada adalah proses menemukan kebenaran. Tidak ada pencapaian, yang ada adalah proses terus-menerus mencapai kesempurnaan. Seperti itu sebenarnya sisi pandang spiritualitas. Nah, kemudian berlanjut tentang kiamat di sini. Si Allen mengatakan karena perang nuklir. Kalau nanti kalian belajar, ada siklus 200 tahunan, 250 yang sepertinya babak demi babak itu nggak nyambung. Jadi ada kiamat pendek sekitar siklus 200-250 tahunan. Di sini si Allen memberitahu bahwa terakhir perang nuklir baru saja berakhir. Tapi ketika si Allen dipaksa untuk memberitahu siapa yang penyebab perang nuklirnya, dia tidak bisa memberitahu. Jadi kita bermain di game dengan skenario yang berbeda. Bagi makhluk dimensi yang lebih tinggi, dia tidak akan mencampuri frekuensi yang berbeda. Tujuannya dipisah secara frekuensi dengan istilah kalau dulu ada yang jatuh dari surga, dibuang dari Taman Eden. Ini adalah sebuah pemisahan frekuensi, garis peradaban yang berbeda. Dan setiap dimensi tidak boleh saling mencampuri perkembangannya. Jadi itu kenapa si Allen tidak mau menjawab. Nanti kita mempelajari sejarah perang dan jejak-jejak peradaban tentang perang nuklir itu selalu berulang. Kalau kalian perhatikan juga cerita-cerita konspirasi, bahkan tidak lagi konspirasi, ada berapa yang terkonfirmasi dari data-data kesaksian mantan-mantan militer itu. Banyak aktivitas persenjataan nuklir itu yang dinonaktifkan oleh alien. Jadi mereka itu mengawasi kita, tapi tidak mencampuri, hanya dalam batas-batas tertentu mereka mematikan nuklir itu karena mereka ingin spesies ini tetap berjalan. Kalau ini berjalan pada titik tertentu, nanti ini akan disatukan lagi dengan peristiwa seperti di ajaran agama. Persilangan antara malaikat dan manusia. Kita tidak tahu nanti seperti apa ke depan, tapi kita sudah mulai menciptakan manusia versi kita sendiri, yang disebut transhumanisme. Jadi apa yang saya peroleh selama channeling, mungkin sebelum 2100 ada banyak tantangan bencana dan tantangan perang juga. Dan di sini mulai dipisah manusia yang berjalan secara evolusi normalnya dan manusia yang dicampur tangani oleh semi robot. Dan nanti mana yang bertahan, berapa sisanya akan diproses lagi seperti si alien ini. Nah, poinnya sama seperti yang kemarin, bagian akhir. Jadi bagaimana menghentikan risiko terjadinya perang. Lindungi demokrasi Anda dari dogma politik dan agama. Jadi ini tahap-tahap penentuan. Sentimen rasisme agama ini seperti dipacu sekarang ini. Entah apa nanti jadinya, berapa yang tersisa itu diproses lagi untuk game yang berbeda. Jadi semua seperti sudah ada ya skenario, tapi jalan pastinya itu semua menunggu proses dari kesadaran manusia itu sendiri. Oke, ini saja yang bisa saya ceritakan, mungkin juga tidak banyak bisa membantu, tapi setidaknya satu saat nanti dengan berproses kita akan lebih bisa memahami misteri tentang semesta yang tanpa batas ini. Kalau kalian suka topik ini, multidimensi, silahkan berikan like, berikan komentar kalau ada poin yang mungkin kalian juga belum jelas. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu, selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.